Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Agus Triadi, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP Negeri 2 Bunung, Kabupaten Pacitan. Pada kesempatan hari ini, saya akan mencoba membuat sebuah video tentang kegiatan coaching, yaitu demonstrasi kontekstual praktek supervisi coaching dengan rekan CGP lainnya. Kegiatan ini berlatih mempraktikkan percakapan coaching secara triad atau 3 orang yang terdiri dari 3 siklus. Praktek percakapan ini menggunakan alur supervisi akademik untuk mengembangkan kompetensi coaching. Tujuan dari praktek ini adalah untuk melihat bagaimana seorang CGP bisa mengembangkan kompetensi coachingnya ketika menjadi coach. Nah, untuk alur kegiatan coaching, kegiatan praktek ini dibagi menjadi 3 tahapan dalam satu siklus. Tahapan pertama, supervisor melakukan percakapan pra-supervisi kepada coach. Dilanjutkan dengan tahapan kedua, yaitu coach melakukan kegiatan coaching dengan coachee. Adapun supervisor mengamati jalannya kegiatan coaching. Adapun tahapan ketiga, supervisor melakukan percakapan pasca supervisi kepada coach. Nah, untuk alur kegiatan coachingnya menggunakan alur TIRTA, akronim dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Adapun bagian tujuan yang kita tentukan di sini adalah tujuan percakapan, bukan tujuan yang lainnya. Tujuan percakapan terdiri dari 2 hal, yaitu agenda atau topik percakapan dan hasil percakapan. Adapun bagian identifikasi, ini tahap saat coach membantu coachee melihat atau mengidentifikasi apa saja yang sebetulnya ada di dalam situasi saat ini, mencakup fakta yang kasat mata dan tidak kasat mata, melalui perasaan, keinginan, maupun dorongan. Tujuan tahap ini adalah memperjelas, menggali, dan memetakan situasi. Adapun bagian rencana aksi, tahap ini adalah tahap mengeksplorasi gagasan atau kemungkinan dan rencana. Jika coachee sudah bisa melihat situasi dengan cara baru, biasanya ia sudah siap diajak mengeksplorasi gagasan atau alternatif baru. Dari tahap ini bisa keluar satu atau gagasan, tidak perlu terlalu banyak, yang penting setiap gagasan harus dibuat spesifik dan detail. Di tahapan ini, coach boleh brainstorming atau berbagi pengalaman jika diminta. Dan bagian terakhir adalah tanggung jawab. Di tahap ini, tugas coach adalah mengukuhkan komitmen coachee dan meminta coachee membangun struktur akuntabilitasnya. Minta coachee menyimpulkan jangan coachnya. Coach mungkin perlu mencatat komitmen dalam bentuk action. Nah, untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot, bentuk pertanyaannya terbuka menggunakan kata apa, bagaimana, dan seberapa. Tidak menggunakan kata kenapa atau mengapa. Bukan pertanyaan yang tertutup. Contohnya, apakah, sudahkah, apa sudah? Pertanyaan yang dijawab dengan ya atau tidak. Nah, berikut adalah ilustrasi kegiatan supervisi yang kita lakukan dengan rekan CGP yang lainnya. Kita masih diberi kesempatan untuk bertatap muka dengan rekan-rekan CGP. Mudah-mudahan kebahagiaan selalu menyertai kita sampai akhir proses
pendidikan guru migran nanti. Oke, untuk rekan-rekan CDP, kegiatan pada hari ini adalah praktek coaching, di mana di dalamnya ada 3 siklus yang harus kita laksanakan, di mana siklus pertama di sini saya sebagai supervisor akan melakukan tahapan-tahapan siklus. Pertama adalah antara supervisor dengan coach, di mana di tahapan pertama ini ada 3 kegiatan, ada pra, ada aksinya, kemudian ada setelahnya. Nah, kemudian masuk di tahap kedua, siklus kedua, nanti ada proses diskusi santai antara coach dengan coach, di mana permasalahannya nanti akan fokus kepada coach itu sendiri. Nah, silahkan coachnya menggali sebanyak-banyaknya apa permasalahan yang dihadapi oleh coach dan bagaimana langkah selanjutnya supaya coach bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Nah, kemudian nanti dari supervisor juga akan melakukan tahapan ketiga ataupun siklus ketiga, yaitu diadakan refleksi ringan. Oke. Untuk siklus pertama, ada sesuatu yang harus saya sampaikan terkait dengan kegiatan coach pada hari ini, bahwasanya ada rubrik penilaiannya, dimulai dari pra supervisi, ada supervisi dan juga pasca supervisi. Nah, di dalam pra supervisi ini nanti kita adakan sharing biasa saja. Yang jelas kesiapan apa yang harus disiapkan oleh coach itu sendiri dalam melakukan coachingnya dengan coach. Nah, ada beberapa materi yang harus saya sampaikan terkait dengan tindakan coaching. Tindakan coaching ini harus mengalir ataupun menggunakan tahapan TIRTA, di mana TIRTA merupakan akronim dari rencana aksi, identifikasi, tujuan, dan tanggung jawab. Nah, di dalam diskusi antara coach dengan coach, usahakan alur ceritanya digunakan. Nah, misalnya di dalam rencana aksi, di sana tahapan ini adalah tahapan mengeksplorasi gagasan atau kemungkinan dan rencana. Nah, misalnya mengajukan ada gagasan apa yang sedang Anda alami. Nah, mungkin seperti itu. Untuk yang kedua, bagian identifikasi. Tahapan ini saat coach membantu coach melihat ataupun mengidentifikasi apa yang sebetulnya ada di dalam situasi ini. Nah, identifikasi ini bisa dikatakan sebagai mencari akar permasalahan yang coach sendiri hadapi. Nah, dengan alur tujuan TIRTA yang ketiga, tujuan yang kita tentukan di sini adalah tujuan percakapan. Nah, misalnya antara coach dengan coach ini intinya perbicaranya kemana-mana. Nah, tujuan dilakukan pembicaraan ini kira-kira apa? Misalnya ketika coach ada masalah, kemudian diutarakan, kemudian coach mencoba menggali potensinya, sehingga tujuan akhirnya coach tersebut bisa menemukan solusi yang diinginkan untuk menghadapi permasalahan yang sedang dihadapi. Dan yang terakhir dari kita adalah tanggung jawab. Nah, di tahap ini tugas coach adalah mengukuhkan komitmen coach dan meminta coach membangun struktur akuntabilitas. Nah, misalnya dengan diadakan pertanyaan siapa yang perlu dimintai dukungan. Nah, intinya istilahnya coach ini ketika akan menghadapi suatu masalah, apakah cukup sendiri ataupun melibatkan berbagai temannya. Intinya dari coach ketika melakukan kegiatan coaching ini dengan coach, usahakan timbulkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Misalnya apa, bagaimana, seberapa, dan memungkinkan si coach bisa mengembangkan jawabannya. Seperti itu nggih. Oke, saya kira cukup demikian untuk pengarahannya. Selanjutnya saya beri kesempatan untuk coach dan coach, silakan saling berdiskusi, nyantai saja, santai saja. Untuk waktunya ya secukupnya, 20 menit boleh, 30 menit pun sudah tidak masalah. Yang jelas intinya ada permasalahan yang bisa digali, ada klimaksnya, ada puncak masalahnya, dan juga diusahakan coachnya bisa menemukan solusinya sendiri. Oke, waktu selanjutnya saya persilakan kepada coach dan coach. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Yuni. Waalaikumsalam warahmatullahi
kebetulan saya hari ini sedang santai. Boleh meminta waktunya sebentar Bu? Silakan Bu, ada apa Bu? Begini Bu, akhir-akhir ini saya itu kurang nyaman di kelas Bu. Anak-anak itu rame dan sepertinya itu kurang antusias mengikuti pelajaran saya Bu. Nah, apa tujuan Ibu dari membawa permasalahan Ibu itu? Ya, semoga dengan bercerita dengan Bu Yuli itu saya mendapatkan solusi Bu. Ya. Yang ingin Ibu sampaikan apa saja Bu? Permasalahannya yang Ibu hadapi? Itu tadi Bu, anak itu kurang konsentrasi, itu sepertinya kurang berminat Bu dengan pelajaran saya, tidak mengikuti dengan baik gitu Bu. Ya, kalau menurut Bu Ibu sendiri, rencana apa agar anak-anak itu bisa konsentrasi? Kalau menurut saya mungkin pembelajaran saya membesarkan Bu, sehingga anak-anak itu males karena metode saya itu cuma ceramah di depan kelas, mungkin seperti itu Bu. Jadi anak-anak itu males dengan pelajaran saya Bu. Terus rencana apa agar anak-anak itu bisa menjadi punya motivasi sendiri? Ya, karena yang saya rasa anak-anak itu bosan dengan metode seperti itu Bu. Mungkin saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, ataupun juga akan saya bawa praktek di luar Bu, biar anak senang dengan kegiatan belajar. Kalau begitu Ibu sendiri nanti adakah yang membantu kegiatan Ibu, yang mendukung Ibu dalam kegiatan itu nanti? Kalau mungkin dengan kegiatan itu Bu, saya pakai buku panduan, ada buku paket itu Bu. Terus anak-anak nanti saya minta membuka di YouTube, karena anak-anak zaman sekarang kan lebih ke HP Bu. Anak-anak itu malas Bu kalau mencatatkan, mendengarkan, tapi disuruh melihat itu semangat gitu Bu. Iya. Selain dari YouTube dan sebagainya, adakah rekan sejawat Ibu yang akan membantu Ibu mendukung kegiatan Ibu? Iya, ada Bu. Nanti sebagai guru prakarya juga teman saya itu ada. Terus kebetulan ngajarnya juga di kelas yang sama Bu. Maksudnya itu di tingkat yang sama, beda kelas tapi tingkatnya sama Bu. Terus itu kapan Bu akan dilaksanakan rencana Ibu? Akan saya laksanakan secepatnya Bu. Paling tidak itu dari mulai hari ini saya menyiapkan materinya, di minggu depan Bu, setelah saya bercerita ini akan saya laksanakan. Dan itu hasilnya seperti apa Bu? Nanti hasilnya saya akan kabari Bu Yuni lagi Bu, seperti apa dengan metode yang berubah ini. Ya, mungkin Ibu nanti bisa melaksanakan kegiatan itu. Semoga Ibu berhasil melakukan kegiatan ini dan bisa merubah anak-anak menjadi aktif kembali dalam pembelajaran. Amin, amin. Terima kasih Bu Yuni atas waktunya Ibu. Mohon maaf merepotkan. Sama-sama. Oke, terima kasih. Sepertinya kegiatan coachingnya sangat menyenangkan gitu loh. Nah, ini tadi saya sempat mengikuti dari awal sampai terakhir kegiatan yang dilakukan antara coach dengan coaching, yaitu ada permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Nah, di sini izinkan saya agak sedikit melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dipraktekkan tadi. Yang pertama, sungguh luar biasa sekali antara coach di sini Bu Yuni dan coachingnya ada Bu Mami sudah sangat sesuai dengan alur ceritanya. Nah, di mana yang pertama sebelum masuk ke tindakan kita ada sedikit upaya untuk membuat situasi nyaman dengan diadakan mungkin pertanyaan pemantik, apakah ada waktu, gimana kabarnya dan lain sebagainya. Nah, ada ceritanya dari percakapan tadi sudah sangat jelas sekali, dimana yang pertama alurnya yaitu
tujuan, di mana tujuan coach melakukan kegiatan coaching dengan coaching. Yang pertama tadi, coaching menyampaikan suatu permasalahan, ada anak yang mengalami kebosanan di dalam kelas. Nah, kemudian dicoba oleh coach dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobotnya, mencoba menggali identifikasi ataupun sumber masalah yang dihadapi oleh coaching. Di antaranya tadi ada yang dirasakan oleh coaching ketika pembelajaran jarang menggunakan metode yang menarik. Nah, dikhawatirkan dengan metode tadi yang kurang menarik, dampaknya ada permasalahan, ada siswa yang kurang antusias dalam belajar. Nah, kemudian dari coach juga mengupayakan pertanyaan yang berbobot selanjutnya untuk mengatur alur TIRTA, yaitu rencana aksi, mencoba menggali apakah coaching memiliki suatu rencana untuk menyelesaikan masalahnya tadi. Nah, dari percakapan tadi sudah sangat jelas sekali bahwa coaching akan berusaha untuk membuat sebuah pembelajaran yang berdiferensi. Nah, diharapkan ini mampu mengatasi masalahnya. Kemudian juga luar biasa sekali dari coach juga melontarkan pertanyaan berbobot untuk menggali alur TIRTA yang terakhir, yaitu tanggung jawab apakah coaching ini benar-benar bisa melakukan tindakan metode berdiferensi tadi, dilakukan sendiri ataupun meminta bantuan yang lainnya. Nah, yang jelas dari alur coaching ini, dari alur TIRTA ini sungguh sangat luar biasa sekali, dan mudah-mudahan kegiatan yang positif ini dapat bermanfaat dan juga bisa kita terapkan di dalam pembelajaran kita di sekolah masing-masing. Oke, saya kira cukup demikian, dan sekali lagi mohon izin untuk kegiatan coaching ini karena ini merupakan salah satu tugas di guru penggerak. Mohon izin, apakah proses perekaman ini yang kita rekam bersama-sama, apakah diperbolehkan untuk saya upload di dalam tugas saya pribadi sebagai supervisor? Boleh. Oke, alhamdulillah. Sekali lagi terima kasih atas kerjasamanya, sungguh sangat luar biasa sekali, dan sekali lagi mudah-mudahan kegiatan coaching ini menggunakan alur TIRTA benar-benar bisa kita manfaatkan dan bisa kita praktekkan di dalam pembelajaran di sekolah masing-masing. Saya kira cukup demikian. Mungkin ada yang mau ditambahkan, silakan. Oke, gini, sebenarnya supervisor ini di tugas terakhir ini berhak ataupun mungkin dari coach sendiri ingin berbagi istilahnya pengalaman. Di sini saya sekedar berbagi pengalaman saja. Ketika permasalahan yang dihadapi oleh coach, ada siswa yang kurang berminat di dalam kelas, ada yang bosan, ada yang tidur mungkin. Nah, di sini saya sedikit memiliki pengalaman. Memang benar sekali yang disampaikan oleh coach. Salah satu upaya untuk menumbuhkan sifat semangat siswa dalam pembelajaran adalah metode yang digunakan oleh guru tersebut. Nah, mudah-mudahan dengan inisiatif dari coach bisa membuat sebuah pembelajaran yang berdiferensi. Mudah-mudahan antusias anak bisa kembali lagi. Oke, ya, terima kasih. Saya kira cukup demikian, dan sekali lagi terima kasih atas kerjasamanya, dan mudah-mudahan selama saya mengikuti kegiatan di Guru Muda ini, salah satunya melalui kegiatan praktek coaching ini bisa sesuai dengan harapan penyelenggara. Oke, saya kira cukup demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih saya sampaikan kepada rekan CGP saya, yaitu yang pertama Ibu Wahyuni selaku coach, dan juga Pak Ma'ruf Hidayat selaku coach yang telah bekerja sama dalam kegiatan implementasi materi coaching pada kesempatan hari ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada fasilitator saya, ada Bapak Muhammad Najmuddin, dan pengajar praktek saya Ibu Suyanti. Demikianlah kegiatan
video yang saya buat. Mudah-mudahan dapat menginspirasi rekan semua, dan kita selaku calon guru penggerak mudah-mudahan selalu bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Salam dan bahagia.